Kisah hubungan asmara antara Prabowo Subianto dengan Siti Hediati Heriadi alias Titik Soeharto belakangan ini menjadi perbincangan hangat masyarakat. Kisah asmara kedua tokoh ini rupanya berhasil menyita simpati publik. Dalam buku yang berjudul Biografi Sumitro Joyo Hadikusumo dikisahkan bahwa hubungan Prabowo dan Titik Soeharto berawal dari adanya kedekatan hubungan antara ayah Prabowo yakni Sumitro Joyo Hadikusumo dengan ayah Titik yakni Soeharto. Hubungan kedekatan Sumitro dengan Soeharto ini terjalin karena Soeharto tertarik dengan keahlian Sumitro dalam bidang ekonomi. Sehingga dari sinilah untuk pertama kalinya Soeharto mengangkat Sumitro sebagai Menteri Perdagangan dan Industri pada tahun 1968 sampai 1973. Tidak hanya itu, Sumitro juga tercatat pernah menjabat sebagai Menteri Riset pada tahun 1973 sampai 1978 dan mempunyai profesi sampingan sebagai guru besar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta. Titik merupakan salah satu murid Sumitro di Fakultas Ekonomi UI. Dari sinilah hubungan antara murid dan guru semakin akrab hingga tibalah waktu di mana Prabowo bertemu Titik hingga lama-kelamaan keduanya akhirnya saling jatuh hati. Seiring berjalannya waktu hubungan asmara antara Prabowo dengan Titik semakin harmonis. Singkatnya pada 8 Mei 1983 mereka berdua memutuskan untuk menikah. Pada saat pernikahan itu Prabowo berusia 31 tahun dan berpangkat kapten, sedangkan Titik berusia 23 tahun. Acara pernikahan mereka diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah secara meriah dengan menerapkan tradisi adat Jawa. Singkat kisah, pada tanggal 22 Maret 1984 dari hasil pernikahan ini mereka dianugerahi putra sematawayang yakni Ragowo Hedi Prasetyo alias Didit Prabowo. Didit Prabowo merupakan cucu kesayangan Soeharto dan Ibu Tin. Dalam berbagai foto terlihat Soeharto tidak pernah telat merangkul cucunya itu dalam setiap momen berfoto. Tidak hanya itu, Ibu Tin juga tidak pernah telat dalam memperhatikan cucunya itu. Bahkan Titik pernah dimarahi oleh Ibu Tin hanya karena cucunya itu terlambat dimandikan. Keretakan hubungan antara Prabowo dengan Titik ini diawali dengan adanya perseteruan politik antara Soeharto dengan Sumitro. Ketegangan hubungan antar besan ini terjadi pada tahun 1995, tepatnya pada saat menjelang krisis moneter tahun 1997 sampai 1998. Sebagai seorang guru besar UI, pada waktu itu Sumitro gencar mengkritik kinerja Soeharto yang dianggapnya tidak mampu mengatasi ketidakstabilan ekonomi. Adapun kritikan itu sebagai bentuk kekecewaan Sumitro karena sejak 10 tahun terakhir Soeharto tidak pernah lagi mengikuti saran dan arahannya, melainkan pada saat itu Soeharto justru malah lebih condong kepada saran dan arahan orang-orang seperti Antoni Salim. Tidak hanya itu, Sumitro juga berani membongkar kebocoran 30% dana pembangunan akibat adanya dugaan praktek korupsi. Bahkan Sumitro juga berani mengkritik anak Soeharto yakni Tommy yang pada saat itu tersandung kasus skenario di balik tewasnya Hakim Mahkamah Agung yakni Syafriuddin Kartasasmita. Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain bernama Haji Muhammad Syafriuddin Kartasasmita S.A., Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI. Akibat kritikan dari Sumitro inilah sehingga membuat Soeharto semakin geram dan membencinya. Puncaknya, yakni pada Mei 1998 pada saat itu terjadi kerusuhan besar-besaran yang digalang oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai bentuk tuntutan agar Soeharto mundur dari kursi kepresidenan. Melalui buku yang berjudul Jejak Perlawanan Begawan Pejuang yang ditulis oleh Sumitro, dikisahkan bahwa pada saat itu Prabowo menjabat sebagai Pangkostrat diberi tanggung jawab besar untuk memulihkan keadaan. Dalam misinya itu Prabowo diberi perintah oleh Panglima ABRI yakni Wiranto untuk mencegah massa demonstran menduduki gedung DPR MPR. Namun sayangnya dalam misinya itu Prabowo tidak berhasil menghalau massa demonstran. Akibatnya gedung DPR MPR pun akhirnya berhasil diduduki oleh para demonstran. Rupanya kegagalan Prabowo ini justru menjadi angin segar bagi para jenderal dalam memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan Prabowo, mengingat pada waktu itu karir militer Prabowo sangatlah mentereng. Sehingga atas dasar inilah sebagian besar perwira tinggi ABRI merasa terancam dengan adanya sosok Prabowo.
Salah satu tokoh yang memainkan peran utama dalam menyingkirkan Prabowo yaitu Panglima ABRI yakni Wiranto. Untuk memuluskan semua rencananya itu Wiranto menggunakan kesempatan emas ini dengan sebaik mungkin. Dalam hal ini Wiranto memainkan strategi politik dua kaki yakni dengan cara mempengaruhi Soeharto dan Habibie. Pada Kamis tanggal 21 Mei 1998 Wiranto menghadap ke Soeharto untuk melaporkan terkait kondisi terbaru di lapangan. Dalam laporannya itu Wiranto bersilat lidah dengan mengatakan bahwa dirinya mencurigai adanya pergerakan dari Prabowo untuk merebut kekuasaan. Sontak saja Soeharto pun langsung menginstruksikan agar Wiranto segera memecat Prabowo. Karena sebelumnya Soeharto sudah menduga bahwa Sumitro dan Prabowo jauh sebelumnya telah bekerja sama dengan aktivis pro-reformasi untuk melengsarkan dirinya. Dendam kekecewaan inilah yang membuat Soeharto marah dan menuduh bahwa keluarga Sumitro telah mengkhianatinya. Akibat kesalahpahaman inilah akhirnya Soeharto memutuskan hubungan dengan keluarga Sumitro yang secara langsung juga berdampak pada berakhirnya kisah asmara Prabowo dan Titik. Tidak hanya itu, di tanggal yang sama, Wiranto juga menghadap ke Habibie untuk melaporkan informasi bahwa terdapat konsentrasi pasukan pimpinan Prabowo di Istana Merdeka dan di Kuningan dekat kediaman Habibie. Habibie menyimpulkan bahwa Prabowo telah bergerak sendiri tanpa sepengetahuan Panglima ABRI. Sehingga dari sinilah Prabowo dituduh sedang memainkan peran untuk merebut kekuasaan. Pada saat itu Habibie tidak langsung memecat Prabowo dari ABRI, melainkan Habibie hanya mencopot Prabowo dari jabatannya sebagai Panglima Kostrad. Akhirnya Prabowo pun dimutasi ke Bandung dengan jabatan barunya, yakni sebagai Komandan Sesko ABRI. Namun seiring berjalannya waktu, skenario politik pun mulai dijalankan oleh para petinggi ABRI yang tidak suka dengan Prabowo. Singkatnya, pada tanggal 21 Agustus 1998 melalui surat keputusan nomor Kep-03-8 Romawi-1998-DKP, Prabowo secara resmi dipecat dari TNI dengan segala tuduhan yang sampai hari ini tidak terbukti. Begitulah nasib menyedihkan yang dialami oleh sosok Prabowo Subianto. Dalam sekejap rumah tangga dan karirnya langsung hancur hanya karena keadaan gejolak politik dan segala tuduhan tidak mendasar yang menyudutkan dirinya pada saat itu. Berbeda dengan dulu, sekarang keberuntungan mulai berpihak pada Prabowo. Kini Prabowo justru sukses di dunia bisnis dan politik, bahkan digadang-gadang nama Prabowo bakal muncul sebagai pemenang Pilpres 2024. Tidak hanya itu, hubungan antara Prabowo dengan mantan istri dan anaknya kini juga mulai membaik. Bahkan diisukan mereka akan bersatu kembali dalam satu keluarga dan memulai kehidupan barunya sebagai bapak dan ibu negara. Bagaimana menurut pendapat kalian Lur terkait dengan kisah perjalanan hubungan asmara Prabowo dan Titik ini? Baku hantam kalian di kolom komentar ya Lur.